Sekali lagi, untuk paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja, jangan mengganggu orang lain. Menganggap mereka kan sama juga, mereka menganggap azan itu berisik, azan itu akan mengganggu mereka. Itu terus terang saja, kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan gitu. Sekali lagi, oke, Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa, karena segala dosa-dosamu hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya, lagi-lagi ya Ustadz Alfian ya lagi kesurupan ya kawan-kawannya. Suaranya rupanya tidak didengarkan oleh ustadz-ustadz yang tadi ya mendengarkan ceramah dari Paus Fransiskus ya. Bahkan kita tahu sendiri ayat Alkitab itu dibacakan ya di Masjid Al-Aqsa, di Masjid Istiqlal ya, Jakarta kawan-kawan. Dan luar biasa ya menurut saya, ini sejarah di Masjid Istiqlal, Injil dibacakan ya dan didengarkan, termasuk oleh Yusuf Kala mendengarkan itu ya, dan beberapa tokoh-tokoh Islam lainnya mendengarkan ayat Alkitab tersebut dibacakan secara lugas di Masjid di Masjid Istiqlal ya. Ya, dan kawan-kawan, dan juga sudah berjalan dengan lancar, siaran di televisi semua berjalan normal dan oke ya. Dan memang kedatangan paus ini sangat fenomena, dan rupanya masih banyak ya orang-orang Indonesia yang waras dan benar-benar menghormati Paus Fransiskus ya, seorang tokoh dunia ya, tokoh negara, tokoh agama yang sangat disegani di seluruh dunia ya, kecuali hanyalah manusia-manusia koplak seperti ini ya, manusia oon seperti ini sajalah yang tidak menghargai Paus Fransiskus kawan-kawannya. Dan kita lihat ini video dari Ustadz Alfian Tanjung, ini dimuat oleh Islaba Rawi ya. Gara-gara orang yang macam begini ya, kesannya umat Islam itu mulutnya celamitan semua. Ini yang membuat generasi muda Muslim di Timur Tengah dan Afrika Utara belakangan banyak yang tertarik kepada ateisme ketimbang mencintai agamanya sendiri. Dan saya juga tadi melihat video ini ya di akun Facebook, dan yang memuat video ini memberikan caption bahwa katanya Ustadz Alfian ini hanya menjalankan ajaran Islam, yaitu membenci Yahudi dan juga Nasrani, gitu kata mereka ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Alfian Tanjung ini merupakan seruan dari ajaran Islam itu sendiri ya. Itu menurut yang saya baca tadi ya, tafsiran-tafsiran mereka. Tapi saya melihat tidak semua kok ya ulama-ulama Islam sesanger atau goblok ya Ustadz Alfian Tanjung ini kawan-kawannya. Dan coba kita lihat ya beberapa komentar netizen ya. Aku Muslim tapi aku senang, malah ngikutin terus beritanya sampai belum bisa move on. Baik-baik aja tuh imanku. Sebagai orang Muslim saya malu karena agama saya sama sekali tidak pernah mengajarkan kebencian. Ya kawan-kawannya, ya begitulah iklan-iklannya. Begitu mudah merubah gunung menjadi debu, namun betapa sulit memasukkan cinta ke dalam hati
yang penuh kebencian. Ya, Sadina Ali, penampilan ahli rohani, kelakuan roh halus. Istighfar Pak. Mengapa tidak ada setitik cinta kasih dalam hatimu ya Ustadz ini? Bisa nggak dikenakan pasal ujaran kebencian? Ya, ini sangat bisa ya. Manusia ini manusia biadab menurut saya, dan bahkan bayangkan dia suruh supaya paus ini dideportasi dari Indonesia. Tapi itulah pemerintah Indonesia ya. Pemerintah Indonesia ini jasa juga agak aneh ya. Pemerintah kok membiarkan manusia-manusia sebiadab ini berkeliaran, koar-koar. Ini kan manusia-manusia yang selama ini suka berkoar-koar ingin membangun khilafah kan di Indonesia. Ya, mereka-mereka inilah yang suka berkoar-koar supaya ganti sistem, ganti Indonesia dengan khilafah, ya kan? Ya, saya percaya dia bukan representatif umat Islam. Saya Katolik dan punya banyak teman umat Islam. Mereka ya baik, dia biasa aja. Orang-orang seperti ini yang memecah belah bangsa Indonesia. Miris banget ya sama orang ini, katanya Ustadz tapi level keimanannya keganggu sama hal-hal yang keginian. Wong goblok ngene ki ya, marah Indonesia orang tentram. Ya, mereka inilah ya yang membuat Indonesia tidak tentram. Mereka inilah yang suka menggalang kekuatan intoleran di negara ini. Dan menurut saya pemerintah tidak bisa tinggal diam gitu loh. Orang-orang seperti ini nih harus segera dibantai, dalam artian ya dijebloskan dalam penjara, karena hati mereka itu penuh dengan kebencian ya. Dan ada lagi beberapa video saya akan tunjukkan kepada kawan-kawan, video-video yang memang begitu benci dengan kehadiran Paus Franciscus ke Indonesia. Pada seluruh televisi, sahabat televisi yang menontonnya adalah kaum muslimin, dan acara misa itu Anda harus tahu bahwa itu adalah puji-pujian, itu adalah acara menyampaikan kitab suci orang-orang Nasrani terhadap para pengikutnya, dan juga mereka berdoa sesuai ajaran agamanya. Kita umat Islam 90% tidak butuh doa-doa mereka, karena Islam juga mengajarkan doa-doa kita kaum muslimin. Jadi inilah kita meminta juga kepada Paus Franciscus ini harusnya tidak merusak negara dia yang tempat dia datangi hari ini, yaitu adalah negara muslim. Kita terus terang, kita rakyat Indonesia yang 90% ini tidak rela ketika Islam mau diacak-acak, mau dicampur adukan, mau itu akan dijual kepada internasional bahwa seolah-olah umat Islam ini semua agama dia akan oke, tidak ada persoalan. Tetapi bagi kita umat Islam sudah sangat jelas, inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang benar di sisi Allah, keyakinan 90% muslim adalah hanya Islam. Oleh sebab itu jangan mengundang kemarahan kaum muslimin. Kami ingatkan nih Jokowi bersama aparat-aparatnya, ini umat Islam Indonesia ini sudah kondusif. Kita ada aksi 8 juta di Monas, tidak ada rumput yang rusak, tidak ada pesta yang diadakan di gereja, tetap dia dikawal dan dengan sangat aman pengantin sampai di pelaminannya, di gerejanya, di tempat nikahnya. Begitu toleransi umat Islam di negeri ini. Jadi tolong para pejabat petingginya, baik dari Kementerian Agama, jajaran Presiden Jokowi dan stafnya, jangan merusak kerukunan umat Islam yang udah ada hari ini. Jangan juga membangunkan umat Islam yang sudah sangat toleransi ini. Jangan dibangunkan umat Islam ibarat membangunkan singa yang sedang tidur. Ini kami ingatkan, harusnya kita jaga bahwa ini negeri telah kondusif. Kita rakyat negeri ini telah berpancasila dengan sangat bagus, bahwa kita menjaga seluruh rakyat negeri ini apapun agamanya. Tapi jangan coba-coba di antara Anda untuk merusak satu agama yang lainnya. Begitu juga yang hari ini terjadi, makanya kita protes melalui mimbar ini, karena inilah yang kita bisa. Sebab tadi pun kita ingin ketemu dengan Kemenak, mereka tidak bisa menerima kita. Inilah hati nurani kaum
muslimin Indonesia bahwa kita kecewa dengan apa yang dilaksanakan hari ini oleh Presiden Jokowi yang memberikan karpet merah seluas-luasnya kepada mereka yang Nasrani yang diwakili dengan Presiden Vatikan ini, yaitu Paus Francisco, mengadakan acara di GBK lalu disiarkan di seluruh televisi. Mereka ada di GBK, kita tidak ada persoalan, silakan, tapi kita memprotes karena disiarkan di seluruh televisi dan itu ada di media, di kamar-kamar, di ruang-ruang rumah-rumah anak-anak kita. Dan anak-anak kita bukan orang Nasrani. Di 90% rumah-rumah kaum muslimin itu disiarkan oleh televisi kita. Ya, si goblok. Ya itulah kawan-kawan ya, keunikan dari umat-umat Islam ini ya. Jadi inilah yang membuat Islam itu tidak bisa hidup rukun dan damai ya. Jadi ada kan macam-macam tipe-tipe Islam ini. Anda lihatlah di Timur Tengah ya. Sama Islam, nabinya sama, kitabnya sama, agamanya sama, tapi bunuh-bunuhan ya. Sama dengan Indonesia ini. Kita lihatlah ya, ada Islam yang toleran, ada juga Islam yang intoleran ya kan. Seperti manusia-manusia yang kita lihat di layar saat ini manusia-manusia intoleran ya, kaum sampah-sampah di NKRI. Ini muka-muka mereka aja nih yang bikin ribut di negara ini. Mereka aja ini kawan-kawan ya. Ini kan semua nih alumni 212 PA 212 semua ini. Ini kan para pengusung-pengusung khilafah semua ini yang komen-komen yang protes tentang Paus Franciscus ya, yang diberikan kehormatan karpet merah oleh negara. Kenapa kawan-kawan? Untuk menghadirkan Paus ke Indonesia ini butuh puluhan tahun loh. Butuh puluhan tahun untuk Paus bisa menginjakan kakinya di Indonesia. Artinya kehadiran Paus di Indonesia ini ya tidak gampang gitu loh. Tidak gampang ya. Itu sangat sulit untuk menghadirkan Paus gitu loh. Kenapa? Beliau ini pemimpin ya 1,3 bahkan 4 miliar ya penduduk dunia. Jadi kehadiran Paus ini kehadiran yang dinanti-nantikan bahkan oleh pemerintah Indonesia. Karena inilah salah satu ya, kalau Indonesia tidak bisa menservis Paus dengan baik ya, walaupun ya menurut saya bangsa ini sedikit munafik lah kawan-kawan ya. Ya, dengan kehadiran Paus tiba-tiba ya mereka memberikan karpet merah yang luar biasa supaya disorot dunia. Oh, Indonesia itu sangat baik, sangat toleran ya. Padahal ya di balik penyambutan Paus yang meriah ini ya, sampai saat ini masih ada gereja-gereja di Indonesia ini yang ditutup. Masih ada orang Kristen yang dipersekusi, tidak boleh beribadah dan lain sebagainya. Bahkan mungkin setelah Paus pulang nanti besok, setelah itu akan ada lagi kasus intoleran, kasus penutupan rumah ibadah, kasus penganiayaan terhadap orang Kristen. Itulah kemunafikan yang kita lihat dari pemerintah kita. Sebenarnya manusia-manusia yang seperti ini, yang protes-protes ini harus ditangkap ini. Karena kalau Anda bayangkan kalau seluruh warga negara main protes seperti mereka ini, ya, kami juga bisa protes loh. Tiap hari azan kami dengar di televisi. Emangnya yang nonton TV cuma umat Islam? Kenapa azan boleh diputar di TV? Lalu kenapa ibadah misa Katolik tadi jadi oleh Paus tidak boleh? Ini kan manusia egois, sampah ini kawan-kawan, sampah ini. Ini viralkan kawan-kawan ya. Anda harus viralkan ini. Jangan biarkan manusia-manusia goblok seperti ini nih diberikan panggung ya di tanah air ini. Ya, Anda harus sebarkan kebodohan mereka ini, sebarkan kedunguan mereka ini kawan-kawan, ya, supaya mereka ini tahu malu dan tahu diri. Ya, itu dulu Sobat Waras. Terima kasih untuk kalian semua yang support aku dan thank you ya. Hari ini berkat dukungan kalian semua kita ada penambahan saldo sekitar 600.000 rupiah hari ini. Terima kasih di BCA ya, luar biasa untuk berkat dan dukungannya. Kami tidak bisa balas doa kami ya, Tuhan memberkati. Dan bagi Sobat Waras yang rindu untuk berbagi dengan Pavel, bisa support kami lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Thank you semuanya. Salam waras, God bless you and bye-bye. Shalom.